Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar pada tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi di pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 kita akan belajar tentang menyusun peta pikiran dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Setelah itu kita juga akan belajar tentang menghias karya dengan teknik aplikasi. Nah, untuk pelajaran pertama kita akan belajar tentang menyusun peta pikiran dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk menyusun peta pikiran adalah dengan menandai kata-kata pada teks yang belum kita ketahui artinya. Nah, kemudian carilah arti kata-kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bisa juga kalian menanyakan pada orang tua, atau kalian dapat mencarinya dengan bantuan teknologi internet. Nah, setelah itu dari teks tersebut kita dapat menemukan gagasan pokok setiap paragraf. Gagasan pokok tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membaca pada buku kalian halaman 184. Benny senang menyeberang pulau dengan perahu, namun ia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asiknya naik kereta. Bagaimana pengalaman Udin naik kereta? Yuk kita cari tahu dengan membaca teks berikut ini. Perjalanan dengan kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta dengan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, ada mobil, ada bus, ada becak, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Udin mengetahui jenis-jenis alat transportasi, salah satunya kereta api. Udin mengingat kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Nah, bantulah Udin dengan mengisi tabel berikut. Alat-alat transportasi ada alat transportasi di darat, di air, serta di udara. Nah, apa-apa saja alat transportasi yang ada di darat, air, dan udara? Yuk kita bantu Udin. Nah, di darat ada sepeda,
kemudian ada motor, ada mobil, ada dokar, ada juga kereta api. Nah, kalau di air ada sampan, kemudian perahu, kapal feri, speedboat, dan lain-lain. Nah, kalau di udara sudah jelas ada alat transportasi yang namanya pesawat terbang. Nah, bacalah kembali teks perjalanan dengan kereta, kemudian temukan kata-kata baru pada teks, lalu tuliskan 5 kata-kata baru tersebut pada tabel berikut, dan buatkanlah dalam bentuk kalimat dengan kata-kata baru tersebut. Kita lihat seperti yang sudah kita baca tadi di teks di atas, kata-kata baru tersebut adalah stasiun, kemudian ada peron, lalu ada juga toilet, kemudian ada masinis, lalu ada juga tiket. Nah, kalian dapat menuliskan kalimat dengan menggunakan kata-kata yang sudah kita temukan. Contohnya adalah stasiun. Membuat kalimat dengan kata stasiun. Nah, jadi kereta api berhenti di stasiun. Nah, kalian dapat membuat kalimat dengan bantuan kata-kata baru yang sudah kita temukan pada buku tugas kalian. Setelah kita belajar tentang menyusun peta pikiran dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi, kita juga akan belajar tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Nah, keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku. Satuan baku yang sering digunakan ialah sentimeter atau dilambangkan dengan cm, dan juga meter yang dilambangkan dengan m, dengan huruf M. Nah, yuk kita langsung cari tahu pada buku kalian halaman 187. Nah, Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelataran tempat penumpang naik dan turun dari kereta api. Di sekitar peron ada kursi-kursi untuk menunggu. Kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron? Jadi untuk menentukan keliling kursi peron adalah kita harus menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Yang sudah diketahui adalah panjang sisi kursi 250 cm, kemudian lebarnya adalah 50 cm. Jadi keliling kursi dapat kita tulis seperti ini: 250 cm ditambah 50 cm ditambah lagi 250 cm ditambah 50 cm. Jadi keliling kursi tersebut adalah 600 cm. Kamu sudah mengetahui cara menghitung konsep keliling. Sekarang berlatihlah
mengerjakan soal-soal berikut. Nah, di sini ada bangun persegi dan bangun persegi panjang. Kalian diminta untuk menghitung keliling masing-masing bangun datar di atas. Kita contohkan salah satu. Misalnya bangun A. Bangun A di sini sudah diketahui panjang sisinya adalah 10 cm. Karena dia berbentuk persegi, jadi semua panjang sisinya sama. Jadi kita dapat menghitung sebagai berikut. 10 cm tambah 10 cm tambah 10 cm tambah 10 cm. Nah, sama dengan sudah jelas 40 cm. Nah, kalian dapat menentukan keliling masing-masing bangun tersebut dengan menulis pada buku tugas kalian. Nah, untuk pelajaran berikut, kita akan belajar tentang menghias karya dengan teknik aplikasi. Bentuk dasar karya seni rupa dibuat dengan merekatkan potongan bagian hingga membentuk bagian utama. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah bagian utama selesai adalah dengan menghiasnya. Nah, menghias bagian utama karya seni rupa dapat dilakukan dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama. Hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, ataupun bahan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat pada buku kalian, halaman 188. Ayo kita amati. Masih ingatkah kamu dengan mobil kardus yang kamu buat? Nah, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mobil kreasimu? Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan dalam membuat mobil kardus? Ya, lengkapi tabel di bawah ini. Nah, kalian dapat menulis dengan melengkapi tabel pada buku tugas kalian. Jadi, dalam membuat mobil kardus hasil kreasi kalian, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Sudah jelas adalah pisau, kemudian gunting, selotip, lem, kemudian ada kardus, lalu kertas putih, kardus bekas ya, kardus bekas, kertas putih, penggaris, dan juga spidol. Nah, kegiatan apa yang kalian lakukan? Nah, kegiatan yang dilakukan adalah memotong kardus, lalu memotong kertas dan menempel, kemudian melipat potongan kardus bagian belakang. Nah, sebelumnya kamu sudah berkreasi membuat mobil. Lanjutkan kreasimu dengan menghias mobil menjadi lebih indah. Langkah-langkahnya dapat kalian lihat pada halaman 189. Sini ada alat dan bahan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah dengan mewarnai mobil dengan warna kesukaan kalian. Kemudian beri lampu dan hiasan di depan. Lalu beri lampu dengan menempel, bisa menggunakan tutup botol. Terus hias dengan menempel stick es krim bagian depan. Ini menjadi grill dari mobil. Terus kalian bisa tambahkan rodanya pada samping, 4 roda. Kemudian tambahkan hiasan kamu
dengan menggunakan kertas putih yang telah kalian warnai. Nah, setelah itu mobil siap dipasarkan. Selain berkreasi membuat mobil, kamu juga bisa berkreasi membuat alat transportasi lain. Gunakan barang-barang yang sudah ada di sekitarmu. Berkaryalah dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku yang hebat, pelajaran kita tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 dan pembelajaran 3 hari ini telah selesai. Berharap dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, selalu berdoa dan membantu orang tua. Pelajaran hari ini sampai di sini, kita akan bertemu pada pelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat dan salam semangat. Terima kasih.